Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delinda Nasution dengan NPM 2530621104. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai peran dan fungsi manajer dalam organisasi bisnis. Sebelum kita masuk ke peran dan fungsi manajer dalam organisasi, tentu kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari manajer tersebut. Manajer merupakan seseorang yang bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya yang efektif dan efisien. Terdapat 4 fungsi utama seorang manajer. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, di mana seorang manajer harus menentukan terlebih dahulu tujuan dan strategi apa yang digunakan untuk menjalankan organisasinya, seperti menetapkan visi dan misi, dan juga menganalisis risiko dan tantangan yang akan datang ke depannya. Yang kedua adalah organisasi atau organizing. Setelah membuat planning tadi, manajer harus membagi-bagi tugas kepada anggotanya sesuai bagiannya masing-masing. Misalkan di bagian produksi terdapat tim perakitan, tim pengemasan, dan tim pengiriman. Yang ketiga adalah pengarahan atau leading directing, di mana manajer harus memberikan perintah yang jelas kepada anggotanya dan juga memastikan apakah rencana yang sudah dibuat tadi benar-benar dilaksanakan oleh anggotanya atau tidak. Dan jika ada anggota yang mengalami kesulitan, manajer dapat membantu anggota tersebut. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling, yaitu proses memonitor dan mengevaluasi hasil akhir dari kinerja setiap anggota. Apakah sudah sesuai atau belum dengan standar perusahaan? Jika belum, manajer dapat mengambil tindakan korektif, yaitu tindakan perbaikan. Setelah kita membahas fungsi manajer tadi, sekarang kita akan membahas peran manajer dalam organisasi. Yang pertama adalah peran antar pribadi atau interpersonal roles, di mana manajer menjadi penghubung antar anggota dan juga lingkungan eksternal. Contohnya seperti manajer menjadi wakil resmi organisasi untuk menghadiri suatu acara, dan juga menjalin hubungan antar pelanggan, pemasok, serta pemerintah. Yang kedua adalah peran informasional atau informasi, yaitu manajer sebagai pusat informasi di suatu organisasi, baik sebagai penerima, pengelola, maupun penyebar informasi yang nantinya akan disampaikan oleh kepada bawahannya maupun kepada lingkungan eksternal. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan atau visional. Di sini manajer dituntut untuk berpikir strategis dan berani mengambil keputusan jika organisasi tersebut dalam masalah krisis. Selanjutnya kita akan membahas tingkatan-tingkatan manajer dalam organisasi bisnis. Yang pertama itu adalah top manager atau manajer tingkat, contohnya seperti CEO dan direktur utama, yang menetapkan visi misi dan juga membuat kebijakan umum. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management, yang bertugas mengkoordinasi antar departemen dan juga mengawasi pelaksanaan program kerja. Yang ketiga dan yang terakhir adalah manajer lini pertama atau first line manager, seperti supervisor, kepala seksi, dan juga mandor, yang bertugas mengawasi dan mengarahkan karyawan pelaksana dan mengatur aktivitas harian. Setelah kita mengetahui peran dan fungsi manajer tadi, tentu kita juga harus tahu kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama adalah kompetensi teknis, yaitu kemampuan memahami prosedur, teknik, dan alat yang digunakan pada bidang tertentu. Yang kedua adalah kompetensi manusiawi, yaitu kemampuan bekerja sama dan juga berkomunikasi antar anggota. Yang ketiga adalah kompetensi konseptual, yaitu kemampuan berpikir strategis dan dapat memecahkan suatu masalah serta merancang suatu strategi. Yang keempat adalah kompetensi keputusan, yaitu kemampuan menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang tepat saat itu juga. Yang kelima adalah kompetensi kepemimpinan, yaitu kemampuan memimpin dan mempengaruhi serta mengarahkan anggotanya agar mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas tantangan apa saja yang dihadapi seorang manajer pada era modern saat ini. Pada era modern saat ini, tentu perubahan teknologi dan digital sangatlah cepat. Oleh sebab itu, manajer harus memastikan setiap anggotanya tidak tertinggal oleh teknologi untuk pekerjaan setiap hari. Persaingan global yang ketat pada era modern saat ini tentu mengharuskan seorang manajer memikirkan strategi agar tidak tertinggal nantinya dan juga
juga dapat memasuki pasar global. Keragaman dan dinamika tenaga kerja serta perubahan pola pikir dan perilaku anggota membuat manajer harus memiliki jiwa kepemimpinan yang inspiratif yang nantinya akan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk setiap anggotanya. Dapat kita simpulkan bahwa peran dan fungsi manajer dalam organisasi sangatlah penting. Manajer sebagai pusat utama dalam organisasi untuk mengendalikan dan mengarahkan sumber daya agar mencapai tujuannya bersama. Melalui fungsi dan perannya tadi diharapkan manajer dapat mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.